Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah hari Senin. Semoga tetap sehat. Dan berarti sekarang adalah waktunya untuk pembelajaran analisis mikrobiologi. Sesuai dengan KIKD yang sudah saya jelaskan kemarin, berarti untuk bab pertama kita akan belajar tentang pewarnaan gram dan endospora. Apa sih itu nanti pewarnaan gram dan endospora akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita masuk tentang pewarnaan gram, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang apa sih struktur bakteri. Saya kira ini sudah dibahas di mikrobiologi dasar, bahwa bakteri itu dia adalah mikroba bersel tunggal. Diingat-ingat bahwa dia adalah bersel tunggal yang memiliki dinding sel. Berkembang biaknya dengan cara membelah diri dan mempunyai 4 bentuk utama, ada kokus, basil, koma, dan spiral. Nah, beberapa bakteri itu memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya, dan ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Kira-kira apa bakteri yang membutuhkan oksigen dan apa bakteri yang tidak membutuhkan oksigen? Silakan ditulis di buku tulisnya, nanti jawabannya akan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sudah, kita lanjut ke ciri-ciri bakteri. Apa aja ciri-ciri bakteri? Ini adalah soal nomor 2. Silakan dicari tahu apa sih ciri-ciri bakteri. Nanti setelah itu hasil pekerjaan kalian difoto, lalu seperti biasa nanti di Google Classroom akan saya buatkan tempat untuk pengumpulan tugas. Nah, ini adalah struktur bakteri. Dia terdiri dari sitoplasma, ribosom, lalu ada nukleid atau DNA, ada membran plasma, ada dinding sel, di mana dinding sel ini dia terdiri dari peptidoglikan dan membran luar. Lalu lapisan terluarnya adalah kapsul. Struktur bakteri itu dibagi nanti menjadi 2, ada struktur dasar dan struktur tambahan. Nah, untuk struktur dasarnya itu adalah yang pertama membran plasma, lalu ada sitoplasma, ribosom, dan granula. Di sini sudah ada fungsinya masing-masing. Silakan dicatat apa yang menurut kalian penting di buku tulis kalian masing-masing. Bukan berarti kalau pembelajarannya daring, kalian tidak punya catatan ya. Lalu untuk struktur tambahannya itu ada kapsul atau lapisan lendir, di mana lapisan ini terletak di luar dinding sel dan tersusun atas polisakarida dan air. Yang kedua adalah pilus dan fimbria, di mana ini adalah susun dari protein dan hanya terdapat pada gram negatif. Jadi fimbria ini hanya terdapat pada gram negatif. Lalu ada flagella atau bulu cambuk, di mana nanti flagella itu bentuknya seperti ekor yang panjang, struktur bentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Kita lanjut, next slide. Nah, ini kayak ekor ini yang disebut dengan flagella. Dan flagella ini fungsinya sebagai alat gerak bakteri. Sekarang kita spesifik membahas dinding sel. Jadi tadi di awal bahwa dijelaskan dinding sel itu tersusun atas terbagi menjadi 2, ada peptidoglikan dan membran luar. Jadi dinding sel itu dia tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Jadi peptidoglikan itu komposisinya adalah protein dan polisakarida. Dan ketebalan peptidoglikan inilah yang nantinya akan membagi bakteri menjadi 2. Ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada bakteri gram positif itu peptidoglikannya tebal. Peptidoglikannya tebal atau dinding selnya tebal. Sedangkan pada bakteri gram negatif itu peptidoglikannya tipis atau dinding selnya itu tipis. Itu adalah pembeda nanti bakteri gram positif dan gram negatif. Nah,
Kira-kira kenapa sih kok bakteri itu harus diwarnai? Apa alasannya? Kenapa sih kita susah-susah harus mewarnai bakteri? Tolong pertanyaan ini nanti dijawab. Pertanyaan ini silakan dijawab sebagai pertanyaan nomor berapa berarti? Nomor 3. Silakan dijawab, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Lalu cara mewarnainya itu bagaimana sih? Akan kita bahas selanjutnya. Ini nggak usah ditulis, tugasnya hanya ini. Ini nomor 3. Oke, kita lanjut. Bacterial staining itu artinya adalah pewarnaan bakteri. Nah, kita bahas dulu tentang sejarah dari pewarnaan bakteri. Jadi, pada tahun 84 ini ada seorang ilmuwan yang dia mengembangkan metode membedakan antara dua kelompok utama bakteri, di mana teknik ini itu nanti disebut dengan pewarnaan Gram. Nah, dalam pewarnaan bakteri, kuncinya itu ada di perbesaran pada mikroskop. Lalu, untuk melihat bentuk sel bakteri, warna spesimen harus kontras dengan latar belakang dari lapang pandang mikroskop. Jadi, untuk melihat bentuk sel bakteri itu warna bakterinya atau warna spesimen ini adalah sampelnya, sampel bakterinya itu harus kontras dengan latar belakang dari lapang pandang mikroskop. Kalau kalian pernah memakai mikroskop, bahwa latar belakangnya itu adalah cahaya, ya kan? Jadi latar belakangnya itu harus kontras. Kalau latar belakangnya putih, berarti warna spesimennya tidak boleh putih agar kita bisa melihat bentuk sel bakteri. Dan pada umumnya sitoplasma pada bakteri itu sifatnya transparan atau warnanya adalah transparan. Karena sitoplasma selnya mempunyai indeks bias yang hampir sama dengan indeks bias lingkungannya yang bersifat cair. Sitoplasma itu kan transparan. Dia merupakan cairan sel, di mana dia indeks biasnya hampir sama dengan indeks bias lingkungannya yang bersifat cair. Sehingga sangat tidak dimungkinkan bahwa kita bisa melihat bakteri dengan mata kita sendiri, atau istilahnya itu kita tidak bisa melihat bakteri tanpa alat bantu seperti itu. Nah, sehingga sulit untuk dilihat dengan mikroskop tanpa pewarnaan ataupun pengecatan. Jadi harus diberi cat terlebih dahulu, baru nanti kita identifikasi dengan mikroskop begitu. Dan zat warna yang digunakan pada pewarnaan bakteri itu umumnya bersifat alkalin. Alkalin ini bersifat basa. Kenapa kok harus zat warnanya yang bersifat basa? Kenapa kok nggak asam? Karena di poin yang terakhir, kebanyakan bakteri itu mudah bereaksi dengan pewarnaan yang basa. Pewarnaan sederhana, karena sitoplasmanya itu bersifat basofilik atau suka basa. Oleh sebab itu, zat warna yang digunakan dalam pewarnaan bakteri pada umumnya akan bersifat basa, karena bakterinya suka atau mudah bereaksi dengan basa. Jika nanti ada yang tidak paham, silakan tulis di komen YouTube ataupun nanti kita bahas di diskusi di Google Classroom. Nah, untuk teknik atau tipe-tipe teknik pewarnaan itu ada 2. Ada pewarnaan sederhana atau simple staining, dan ada differential staining atau pewarnaan diferensial. Untuk simple staining itu dia hanya menggunakan satu jenis pewarna. Sedangkan untuk pewarnaan diferensial, dia menggunakan lebih dari satu macam pewarna yang nantinya akan dipisahkan dengan decolorizing agent. Ini adalah pemucat. Jadi nanti di differential staining itu ada dua macam pewarna ataupun lebih, dan satu pemucat atau penghilang warna. Nah, fungsi untuk pewarnaan sederhana itu adalah untuk melihat bentuknya, untuk memvisualisasikan si bakteri dan untuk melihat bentuk bakteri.
Sedangkan untuk pewarnaan diferensial itu digunakan untuk identifikasi dan untuk melihat strukturnya. Kalau ini hanya melihat bentuknya, kalau di pewarnaan sederhana hanya untuk melihat bentuknya, kalau di pewarnaan sederhana kita bisa mengidentifikasi dan melihat strukturnya. Untuk identifikasi akan dibagi menjadi dua, ada pewarnaan gram, gram stain ini adalah pewarnaan gram. Lalu ada acid fast stain atau pewarnaan asam. Lalu untuk visualisasi strukturnya itu ada pewarnaan endospora dan pewarnaan kapsul. Yang akan kita bahas di PPT ini adalah pewarnaan gram dan pewarnaan endospora. Nah, tujuannya pewarnaan sederhana yaitu untuk membedakan bentuk, ukuran, dan susunan sel bakteri. Itu adalah fungsi dari pewarnaan sederhana. Untuk prinsipnya, saya di sini sudah punya gambar. Silakan mencari tahu pemahamannya tentang prinsip pewarnaan sederhana. Ini adalah pertanyaan nomor 4. Prinsip pewarnaan sederhana itu silakan dijelaskan dari gambar ini menurut kata kalian masing-masing. Oke, ini sebagai soal nomor 4. Dan untuk pewarnaan sederhana itu hanya menggunakan satu macam cat pewarna, bisa methylene blue, bisa safranin maupun kristal violet. Nah, sekarang kita masuk ke pewarnaan gram, atau nanti kita bahasnya ke pewarnaan diferensial. Jadi pewarnaan gram itu juga disebut dengan pewarnaan diferensial. Secara umum, tadi di awal sudah dibahas bahwa pewarnaan diferensial atau pewarnaan gram akan dibagi menjadi dua. Ada gram positif dan ada gram negatif. Untuk gram positif itu ketika nanti dia sudah diwarnai dan nanti diidentifikasi dengan bantuan mikroskop, warna yang terlihat itu akan warna bakteri yang terlihat itu warnanya ungu. Membran dalam sitoplasma, lapisan luar yang tebal terdiri dari peptidoglikannya sekitar 60-100%, dan contohnya adalah Clostridium, Bacillus, Lactobacillus, dan lain-lain. Sedangkan untuk gram negatif, ketika nanti dia sudah diwarnai dan dilihat dengan mikroskop, penampakan bakterinya itu warnanya akan menjadi merah. Lalu dia juga ada membran dalam sitoplasmanya, lapisan peptidoglikannya hanya 5-10%, dan dia terdapat lapisan luar yang terdiri dari lipopolisakarida atau LPS. Pada gram negatif itu ada LPS, sedangkan pada gram positif tidak ada LPS. Contohnya apa? Contohnya E. coli, lalu ada Streptococcus, Vibrio cholera, Acetobacter-Sillinum, dan lain-lain. Nah, ini adalah prinsip pewarnaan gram. Jadi prinsip pewarnaan gramnya itu adalah memberikan pewarna kristal violet, lalu memberikan larutan iodin, lalu memberikan etanol, dan memberikan safranin pada bakteri yang ingin diketahui warnanya. Itu adalah prinsipnya. Jadi di sini dia mempunyai 4 macam zat, bukan pewarna ya, 4 macam zat yang akan digunakan dalam pewarnaan gram. Ada kristal violet, ada larutan iodin, ada etanol, dan safranin. Sekarang tugas kalian nomor 5 adalah silakan dicari fungsi masing-masing dari 4 zat ini. Silakan dicari fungsi masing-masing 4 zat ini dalam pewarnaan gram. Kristal violet sebagai apa, larutan iodin sebagai apa, etanol sebagai apa, dan safranin sebagai apa. Nah, itu tugasnya kalian yang terakhir atau yang nomor 5. Dari sini, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi lebih lanjut dengan saya. Saya cukupkan pertemuan pertama sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.